Dalam kitab ini dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi, rawahu Tirmidzi. Hadis yang kelima, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Cintalah kalian kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kalian dengan segala kenikmatannya. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintalah kalian kepadaku li hubbillah, karena kecintaan kalian kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keturunanku li hubbi, karena sebagai bukti cintamu kepadaku, rawahu Tirmidzi. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan beberapa amanat. Yang pertama, kita diperintahkan untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini kan punya Tuhan, Pak, yang 24 jam tidak pernah meninggalkan kita. Nikmat-nikmatnya diberikan terus kepada kita. Jantung berdetak, getih ngalir, nafas teratur, ini kan semua Allah yang gerakkan. Kata Nabi Muhammad, cinta kamu sama Allah Ta'ala karena nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wa ahibbuni li hubbillah, dan cintalah kalian kepadaku dengan dasar cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak bisa ya orang dinyatakan akan selamat dunia akhirat kalau hanya cinta kepada Allah tapi tidak mau cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Orang Yahudi itu cinta, Pak, sama Allah. Kristen itu ada keyakinan cinta kepada Allah, mereka punya Tuhan Allah itu ada. Cuman mereka tidak mau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau. Yahudi tidak mau sama Rasulullah. Orang di luar agama kita tidak mau sama Nabi Muhammad. Maka keimanannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin orang itu dinyatakan tidak cinta, tidak bisa dikatakan orang itu cinta kepada Allah kecuali membuktikan cintanya dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Ta'ala mengatakan, qul, katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu Muhammad. Ini Allah nyuruh Nabi Muhammad nyampaikan kepada kita semuanya. Apa pesan Allah dalam Al-Quran? In kuntum tuhibbunallah, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa passwordnya? 1, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Ikuti gaya hidupku, ikuti pemikiranku, ikuti pakaianku, ikuti jalan-jalanku. Kalau berhasil mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, di situ kalian akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mustahil orang itu tidak menghidupkan sunnah Nabi terus berharap cintanya Allah. Mustahil. Tidak mungkin orang bisa mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, selamat ada di alam kubur, selamat ada di barzah, bahkan layak dimasukkan surganya Allah, kecuali ketika hidup di dunia ini dia menghabiskan umurnya untuk selalu mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai berhasil, Pak, anak istri digiring untuk ikut Nabi Muhammad, berarti kita telah membuktikan cinta keluarga kita layak untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, semoga kita dipermudah untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa terbukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad mengatakan, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintalah kalian kepada keluargaku karena bukti cinta kalian kepadaku. Cintai keluarga Nabi Muhammad itu merupakan bagian daripada agama. Mana mungkin kita cinta kepada nabinya tapi tidak cinta kepada keturunannya. Maka orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mau cinta dengan keturunannya,
maka dikatakan orang ini kurang dalam kesempurnaan imannya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Cinta sama Habib ini, Pak, itu harus. Soalnya aku Habib, boten. Seandainya saya bukan Habib pun memang ini hadisnya. Ini harus dibuka mata masyarakat. Cinta kepada Duriya Rasul itu harus. Apa masih ada Habib Duriya Rasul? Ada, Pak. Turunannya Nabi Muhammad tidak putus. Jangan kita seperti orang kafir yang tidak percaya dengan keturunan Nabi Muhammad, yang mengatakan Nabi Muhammad abtar mandul. Dulu Rasulullah itu dilokno mandul, Muhammad mandul, karena anaknya Rasulullah meninggal muda-muda. Qasim meninggal muda, Ibrahim meninggal muda. Maka dibilang mandul, tidak punya turunan. Akhirnya Allah Ta'ala murka, lalu menurunkan surat Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika inna sani'aka huwal abtar. Katakan Muhammad, iku sing ngelok nokon mandul, itu yang mandul. Yang bilang kamu mandul, itu yang mandul Muhammad. Akan mandul barokah keturunannya, tidak akan ada kebaikan dalam rumah tangganya ketika dalam hatinya meyakini bahwa telah habis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada, Pak. Masih ada manusia-manusia yang memang Allah pilih di dalam darahnya mengalir darah suci Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terhubung mereka, maka mendekat kepada mereka termasuk mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lihat keilmuannya, Pak. Walaupun tidak pinter, ya harus cinta. Walaupun Habibnya tidak ganteng, ya harus cinta. Soalnya ganteng, seneng. Iki kapating ganteng, kurang I love you aku beb. Piye? Jangan lihat itunya antum. Lihat kalau di darahnya ini ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sudah itu saja yang dilihat, tidak usah dilihat yang lainnya. Kalau sampai lihat yang lainnya ya repot. Bukan karena keilmuannya, bukan karena fisiknya, bukan karena kekayaannya, bukan, tapi karena memang di dalam dirinya Allah pilih, Allah titipkan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dalam beberapa riwayat Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan addibu auladakum ala salasil khisal. Ajari anak-anak kalian kepada 3 hal. Ini harus diajarkan, Pak, sama anak sampean 3 hal. Apa yang pertama? 3 hal itu, pertama hubbu nabiyikum. Ajarkan kepada anak kalian dan istri kalian bagaimana caranya supaya mereka punya cinta kepada Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbu ahli baitihi, dan cinta kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa qiraatul Quran, dan ajarkan cinta supaya gemar untuk membaca kitab suci Al-Quran. Jadi memang perintah ya, kita diperintahkan untuk mengajarkan supaya kita punya keturunan cinta kepada turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga menjelaskan, wa warada fi sahihil Muslim anhu sallallahu alaihi wasallam qauluhu inni tarikum fikum thaqalain kitabullahi wa itrati ahli baitihi wa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud fanduru kaifa tukhallifuni fihima. Dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad mengatakan, inni tarikum fikum thaqalain, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian 2 pusaka yang sangat berharga. Yang pertama yaitu adalah kitab Allah Al-Quran, dan yang kedua wa itrati ahli baitihi, dan keturunanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 hal ini adalah pusaka yang paling hebat, cinta kepada ahlul bait dan juga cinta kepada Al-Quran. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, wa innahuma, karena sesungguhnya Al-Quran dan ahlul bait, orang yang memiliki kecintaan kepada Al-Quran dan ahlul bait, sesungguhnya kedua-duanya tersebut la yatafarraqa hatta yarida alayyal haud, tidak akan terpisah Al-Quran dan Ahlul Bait sampai nanti perjumpaan kepadaku ada di telaga Haud. Kita ini, sampai dengarkan, Bu, sampai dengarkan. Kita ini, Pak, kalau sudah meninggal dunia, ditunggu sama Nabi Muhammad ada di telaga yang namanya Haud. Wa inni faradtukum alal Haud
Mengatakan ketika Rasulullah akan sekarat, beliau akan wafat, para sahabat sedih. Mengatakan, ya sahabat jangan sedih. Ini perpisahan dunia cuma sebentar. Sebentar lagi kita masuk kubur, ketemu barzah. Sudah saya tunggu ada di Telaga Haud. Sudah saya tunggu di Telaga Haud. Di situ akan ada perjumpaan reuni besar-besaran dengan Nabi Muhammad SAW. Kita akan lihat kita punya Nabi yang selama ini kita bacakan sholawatnya. Kita akan mencium aroma tubuhnya. Bahkan kita akan diperbolehkan untuk minum daripada telaganya. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami sampai di sana? Dua, semasa di dunia jangan ninggalkan Al-Quran. Dan yang kedua, jangan sampai di hatinya ada benci kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Siapapun manusianya yang di dalam hatinya ada kebencian kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan berjumpa di Telaga Haud dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah bersumpah, man mata ala bugdi ali Muhammad. Siapa orang yang ketika hidup di hatinya punya benci kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, tidak suka dengan keturunan Rasulullah, lalu dia ahli ibadah, menjadi orang yang baik, kata Nabi Muhammad, hasarallahu ma'al yahud, maka ketika wafat bukan ketemu dengan aku di telaga, kata Nabi Muhammad, tapi akan Allah kumpulkan dengan orang-orang Yahudi, masuk neraka Allah Ta'ala, walaupun ibadah di dunia ini sampai terpotong-potong tubuhnya. Kan banter ibadah, yang hebat iktikaf di masjid, yang hebat baca Al-Qur'annya, yang banter sedekahnya. Kalau sudah hatinya tidak punya senang dengan turunan Nabi Muhammad SAW, perjumpaannya tidak akan terjadi di Telaga Haud, tapi ketika wafat akan dikumpulkan dengan Yahudi dan akan dimasukkan neraka Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah SWT. Itu penting makanya. Ini penting ini untuk dipahami. Jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang akhirnya salah dalam beribadah. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan di sini Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, dalam beberapa riwayat beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, la yadkhulu qalbu imri'in muslim iman hatta yuhibbukumullah hatta yuhibbukum lillah walil garabati. Tidak bisa masuk kepada hatinya orang muslim keimanan yang sempurna sampai dia itu berhasil cinta kepada Allah dan cinta kepada keturunanku, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai tidak mungkin Pak bisa khusyuk, enak, ibadah, baca Quran, apalagi sampai mimpi Nabi Muhammad. Tak bisa. Itu bisa didapatkan ketika hati kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang ibadah sebelum kenal habaib, sebelum kenal duriyah, dengan orang yang setelah mendekat dengan duriyah, lihat nilai ibadahnya akan terasa berbeda. Kehidupannya akan dirubah oleh Allah Ta'ala. Semakin dia mendekat kepada keturunan Rasulullah, akan semakin mendapatkan ketenangan. Kehidupannya akan diberikan berkah, rezekinya barokah, tokonya barokah, keluarganya barokah, anaknya menjadi anak-anak yang gemar dengan ilmu, dan seterusnya akan banyak keberkahan-keberkahan. Apa sebab? Karena kita mendekatkan diri dengan manusia yang di dalam darahnya ada darah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah janji, tidak mungkin dia akan merasakan itu semuanya, kecuali kalau dia mendekat kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bersumpah, la yuhibbuna ahlal bait illa mu'min taqi wa la yubghiduna minal illa munafiq taqi. Lalu Rasulullah mengatakan, saksikan, kata Nabi Muhammad, tidaklah mencintai kami ahlul bait, turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia adalah seorang mukmin yang sejati, dan tidak membenci kami. Tidaklah manusia ketika dalam hatinya ada kebencian kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa munafik saki, kecuali dia adalah kelompok manusia munafik yang akan Allah celakakan keturunannya, akan Allah hancurkan keluarganya, dan tidak akan ada keberkahan dalam kehidupannya gara-gara di hatinya punya benci kepada manusia-manusia yang menjadi anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya penting gitu. Iya, penting. Man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahida. Lalu Rasulullah mengatakan, orang kalau sudah punya cinta dipertahankan sampai mati, Pak. Memang hatinya ada mahabbah kepada duriyah Rasulullah, sampai masuk kuburan hatinya maki seneng ambil turunan Kanjeng Nabi, itu dikatakan mata syahida. Orang ini akan ditulis sebagai orang yang mati syahid
sekalipun dia tidak ada di medan perang. Sampeyan tahu, mati yang paling bagus ini mati syahid. Duri mati husnul khotimah. Bahkan setiap hari kita sama Rasulullah disuruh berdoa untuk minta syahid. Mati syahid ini mati yang lebih tinggi daripada mati husnul khotimah. Jangan cuma minta mati husnul khotimah, minta mati syahid. Anda tahu bagaimana cara mendapatkannya? Dengan kita menumbuhkan cinta kepada turunan Nabi Muhammad SAW. Gak bisa Pak, kalau ada cinta gimana? Loh gimana sampai cinta sama nabinya tapi benci sama turunannya? Ya apa? Oleh aku ku senang tapi anaknya gak senang. Beda bisa. Sampai kalau cinta baik, kudu cinta baik putune pisan. Masa terima Pak, sampai cinta sama mbaknya, cucunya disontoki sama sampean. Tidak terima Pak. Dihina-hina, ya pegel Pak. Mbak iki melok pegel. Nggih apa nggih? Mana bapak yang terima yuk anak ditempeling sampai tonggone? Ya tidak terima beb kene loh sampean. Nabi Muhammad mengatakan, "Kullukum gor." Semua kalian punya rasa cemburu. Wah ini agyar. Demi Allah kata Nabi Muhammad, cemburu saya dengan turunan saya melebihi cemburunya kalian dengan keluarga kalian ketika tersakiti. Sakit hatinya saya kata Nabi Muhammad melebihi sakit hati yang dirasakan orang ketika keturunannya disakiti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati berkata Rasulullah, kan cemburu loh keluargamu di apa-apa no. Dan saya kata Nabi Muhammad demi Allah lebih cemburu daripada kalian semua ketika melukai hati daripada turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka itu ini penting ya, penting untuk diperhatikan sehingga betul-betul kita ini akan menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan dalam beberapa riwayat walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya, la yabghiduna ahlal bait rajulun illa adkhalallahu nar. Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang yang hidup di dunia ini kemudian mereka membenci kami ahlul bait, kecuali Allah pasti akan dimasukkan orang tersebut ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi sebaliknya, siapa orang yang dalam hatinya ada cinta kepada turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia pendosa, walaupun akeh dosane maksiat tok, tapi hati cinta sama duri Rasulullah, insya Allah kata Nabi Muhammad dia tetap akan diparingi hidayah mati husnul khatimah dan akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini penting ya. Penting ini untuk dipahami ya. Penting sekali untuk dipahami. Ojo disakiti duri Rasul. Bahaya ya. Nabi Muhammad pernah tidur Pak. Rasulullah pernah turu-turuan. Lalu cucunya datang, Sayyidina Husain. Naik ke dada Nabi Muhammad SAW. Biasa jenenge lari cilik kelendi sih. Lari cilik yang biasa kan, kok ngempol ambek mbae kan gitu. Rasulullah tidur, Sayyidina Husain naik di atasnya Rasul. Mbae ku diumek gitu ya, digoyang-goyang. Kanjeng Nabi ini Nabi Muhammad sudah naik ke depannya Allah, sudah Isra Mi'raj ini badan. Ini dada sudah masuk surga ini, sudah naik ke atas. Diumek-umek sama Sayyidina Husain. Ada satu sahabat Ibn Abbas ngelihat kejadian tadi itu udah teko. Oh, Kanjeng Nabi kok iki tangi, iki istirahat. Rasulullah capek dakwah, pengajian, ngopeni umat, iku wayane istirahat. Maksudnya mau diambil cucunya biar Nabi Muhammad bisa istirahat. Waktu dipegang Sayyidina Husain mau diangkat, sedang lari cilik Pak. Ya nangis. Jurit, ngamuk-ngamuk. Rasul mulai, "Malak. Apa lagi ditangis no?" Loh, enggak Rasul, mau saya ambil. Amma alimta anna man yu'di hadha wal faqad yu'dini? Loh kamu tidak tahu apa kamu nyakiti hati ini anak saya ini Sayyidina Husain, kamu sakiti, kamu buat tangis, itu merobek saya punya hati. Sakit hati saya kamu buat tangis. Loh enggak Rasul, cuma mau saya ambil biar sampai tidurnya enak. Enggak usah jarno, iku putuku. Cene wis aja bawa cekel-cekel deh buat tangis namanya loro hatiku. Allahumma shalli ala Muhammad. Begini saja sakit. Apalagi sampai dibenci. Karena fotonya diobong, disakiti, serang. Wah. Ya semoga diselamatkan oleh Ta'ala ya. Jangan begitu ya. Kita benci saja sama orang muslim tidak boleh Pak. Benci sama orang muslim tidak boleh. Apalagi benci dengan manusia-manusia yang di dalamnya ada hati cinta kepada duri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jangan ya. Jangan sampai itu terjadi di dalam kita punya hati. Sehingga betul-betul nanti kita akan diberikan fasilitas istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mari wis dawa iki akhir pidato ya. Ya semoga jadi ilmu yang manfaat ya. Kok medeni Beb pembahasannya Beb? Ini memang begini ya, hadisnya memang seperti ini. Hadisnya begitu ini. Sampai dikatakan Nabi Muhammad juga mengatakan ya, dalam beberapa riwayat Rasulullah juga mengatakan siapa orang yang dia membuat sesuatu untuk keluargaku, disenangkan, begitu dikasih hadiah dan seterusnya. Kalau seandainya mereka tidak bisa membalas, kayak sok balas mungkin karena kekurangan mungkin, karena tidak semua Habib kaya. Tidak semuanya kaya. Ada kekurangan, kata Rasul, tidak usah khawatir. Kalau memang saya punya turunan tidak bisa balas, nanti saya dikubur yang akan balas. Tidak mungkin saya lupakan. Tak iring-iring terus sampai hari kiamat. Tak lupa, no, tidak mungkin. Kalau sudah buat saya punya turunan senyum, senang, bahagia, tidak mungkin saya lupakan. Dulu orang Yahudi, waktu lihat ada turunan Rasulullah lewat ya, lihat, itu siapa itu? Kok lain ya mukanya? Itu kok mukanya lain? Dibilang katanya orang-orang Madinah waktu itu, ini cucunya Nabi Muhammad SAW. Boh, ini cucunya Nabi kalian? Iya, cucu Nabi kalian. Nah, apa kata si orang Yahudi? Demi Allah, seandainya lewat di depan kami anak cucu daripada Nabi Isa, turunan daripada nabinya saya, tak kira saya izinkan untuk menginjak bumi, akan saya gendong. Karena besarnya hak daripada Nabi dan bagaimana kecintaannya para Nabi dengan turunannya. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya. Sebagai penutup ya, tak ceritani sampean ya, supaya kita diberikan kemantapan oleh Allah Ta'ala ya. Bukan karena Pak, bukan karena Habib ya, enggak. Bukan karena ya, karena memang mereka itu adalah bagian yang harus kita cintai supaya kita mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain, sampai kalau sudah kampung ada Habibnya, itu mesti cahayanya berbeda. Ketenangannya, suasana akan berubah. Apa sebabnya? Karena mereka selalu didampingi oleh datuknya. Dekat hubungannya dengan kakek-kakeknya itu dekat. Sehingga akan ada keistimewaan yang lebih ya. Dulu di Hadramut, di Mesir ya, di Mesir ada satu orang gitu ya, sekolah ngaji di Azhar, kuliah di Azhar. Iki ustadz iki. Ada satu Habib bangsanya Al-Khiyit. Al-Khiyit ini salah satu keturunan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Taklim belajar, setiap takon gak tau direken mbek gurune. Iya iki gak direken, mbek gurune gak direken. Gak direken. Takon mana gak direken. Terus sampai 4 tahun gak tau direken. Satu hari masuk di kelas kuliah, Habib yang biasa ada direken tuh hari itu dipanggil. Antum duduk sini. Ditanyai, dipertanyakan, jawab, diopeni pun pokoknya diperhatikan. Curiga ini sampai si kok dungaren petang tahun gak direken kok saiki direken. Akhirnya selesai mata kuliah, tanya ini si guru tanya. Kamu kenal orang namanya Abu Bakar? Abu Bakar sopo? Abu Bakar. Kalau tidak salah anaknya Salim. Jadi Abu Bakar bin Salim. Kenal? Oh iya, mbak saya itu. Itu mbak saya, Abu Bakar bin Salim. Boh, Mbak Isun, Ning Inat. Saya cucunya. Tadi malam saya datang, saya dueli. Ngamuk-ngamuk sama saya. Saya didatangi Syekh Abu Bakar bin Salim dan datuk kamu Sayyidina Muhammad SAW. Melengos sama saya. Melengos. Tidak mau ngelihat muka saya. Terus saya tanya, ya kenapa saya kok dipelengosi loh? Kamu melengosi saya punya cucu, ya tak pelengosi sampai akhirat. Tak mau saya reken kamu sampai di kuburan. Cepati boleh perhatian, cara perbiago. Kalau kau pengen carper dengan aku, ambil perhatian dari cucu saya itu yang ada di kelas kamu. Pelek, makanya saya minta maaf mulai sekarang tidak apa yang ganggu kamu. Karena tahu menyakiti mereka bisa menyakiti hati daripada datuk-datuknya. Semoga diberikan selamat oleh Ta'ala ya. Sebagai penutup lagi ya, bagaimana besarnya mereka para ulama ya, kecintaan dengan ahlul bait, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang soleh bernama Abdullah bin Mubarak. Ini musim haji. Ini musim haji. Ya semoga kita yang tidak berangkat haji tetap dapat barokahnya haji. Yang belum pernah umrah semoga barokah majlis ini bisa diberangkatkan umrah. Amin. Ada satu orang soleh bernama Abdullah bin Mubarak. Ini kisah nyata, Pak. Kisah nyata ini. Abdullah bin Mubarak ini mau berangkat haji, nyelengi, jenenge wong ape budal haji. Dia ana wong budal haji gak nyelengi. Ketika uang sudah cukup, berangkat haji dengan rombongan.
Waktu itu beliau keluar dari rumah agak kasep, jadi belakang, agak ke belakang. Rombongan itu melaku buri-buri. Kalau dulu kan numpak unta pak, kafilah begitu ya. Kalau sekarang numpak pesawat terbang travel. Dulu numpak unta, jadi beliau agak terlambat. Ketika di tengah perjalanan, beliau lihat ada satu perempuan makan nyeret bangkainya keledai, ya, anak jarang cilian itu keledai. Dilihat sama Abdullah bin Mubarak, ini kok perempuan bangkai, kan tidak boleh, kita harus ingkar. Diparani, bu, iki bangkai haram gak usah dipangan. Loh, antum mau kemana? Mau haji? Ya sudah berangkat, tidak usah ngereken aku. Loh, tidak boleh, ini bangkai bu, tidak boleh dimakan. Loh, sampai makan bangkai keledai sih. Loh, wis budala kan, jangan ngereken aku. Sampai 3 kali, bu, tidak boleh, ini haram. Boh, sampean haram, bagi saya halal. Loh, kok bisa gitu? Saya di rumah punya anak yatim 3 orang, lapar tidak makan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Bagi kamu haram, bagi saya halal. Loh, sampean ini siapa? Saya fulana binti fulan bin fulan bin fulan, anak cucu Nabi Muhammad SAW. Saripai, ipa. Boh, sampean Saripah? Iya. Ya Allah pak, gak mangan. Sampean tahu Saripah? Saripah iki lek lanang Habib, lek wedok Saripah, lek Habib si cili iye, ya iye. Lek si baye yuk ya iye yuk ya. Ya beda roa iki. Lek tonggone Habib apa sembarang iya tak beremah dah ator pan ya beremah kalimat tak tahu kau lawan. Iya men sekene iye roa kene. Bengen iya saya ki Habib ya soalnya iso pidato Habib padahal walaupun gak pidato ya tetap Habib iki bengen iya saya ki Habib begitulah manusia ya tidak apa-apa terserah itu kan hanya sekedar bahasa saja. Ini akhirnya dia bilang, bu sampean Saripah? Iya. Bu sudah Saripah tidak usah diambil bangkainya, ini uang saya mau haji, ambil sampean semuanya. Lo sampean gagal haji tidak apa-apa. Masa saya mau berangkat haji, saya mau ziarah Rasulullah. Nanti gimana Nabi Muhammad bilang, kau kok berangkat ke sini? Padahal kamu lihat saya punya cucu makan bangkai. Mau jawab apa saya sama Nabi Muhammad? Oh lebih baik saya tidak berangkat, tiba aku ngedorai, rai gedek aku. Nyak iki panganan kabeh, saya tidak berangkat haji. Pulang. Senang Saripah, udah mudah-mudahan barokah Pak Ustaz. Makasih banyak pulang. Senang anaknya dikasih makan, senang. Bahagia Abdullah Mubarak. Sudah musim haji pulang, teman-temannya datang, ya biasa namanya orang yang bangi haji kan sunnah, minta doa. Datang, assalamualaikum, haji mabrur, sa'in maskur, wa tijara tantabur. Semoga hajinya berkah, diterima sama Allah Ta'ala, dagangnya diterima. Doa-doa, katanya temannya, wa anta kadalik, kamu juga. Loh, aku gak berangkat haji. Loh ya apa sih kan, tawaf sampai aku. Loh, berangkat lagi ke teman satunya. Mudah-mudahan barokah hajinya. Loh, kamu juga. Loh, saya gak berangkat haji. Loh, kamu sa'i sama saya kok, sebelahan. 2. Saya gak yakin. Sampai 3 kali datang lagi sama orang. Mudah-mudahan hajinya barokah ini. Loh, kamu juga ya mudah-mudahan barokah. Loh, saya tidak berangkat haji. Loh, kamu wukuf di Arafah sama saya. Loh, kamu di Arafah duduk sama saya barengan jeceran. Bah, ya apa sih? Mulai bingung. Akhirnya tidur mimpi Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, kenapa Abdullah? Kok bingung kamu? Ya bingung ya Rasulullah. Saya tidak berangkat haji kok semuanya bilang saya haji. Loh, saya di rumah kok. Uang saya tidak ada. Kamu tahu? Allah dan malaikat yang di langit bahagia ketika kamu kasih bekal kamu untuk Sarifah tadi itu yang kelaparan. Dan saya senang, saya minta sama Allah Ta'ala, Allah turunkan malaikat setiap tahun. Setiap tahun Allah turunkan malaikat dengan wajahnya kamu berhaji dan pahalanya untuk kamu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Terus pahalanya turun. Walaupun sampean sudah meninggal dunia, tetap pahala haji akan masuk kepada sampean. Barokahnya peduli dengan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga hati kita dibuka oleh Allah SWT ya. Semoga Allah tumbuhkan rasa cinta dalam hati kita semuanya kepada dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga betul-betul kita akan dijadikan orang yang selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat kita punya derajat dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sudah memberikan kekretak dalam hati kita cinta kepada dzurriyyah Rasul, semoga nikmat ini bisa dirasakan kepada anak, cucu, turunan kita ila yaumil qiyamah ya Allah. Jangan jadikan kami pecinta habaib kemudian anak turunan kami menjadi pembenci ya Allah. Ya Rabb, wariskan cinta ini terus anak cucu kami sampai hari
kiamat terus bersambung. Duria demi duria dicintai oleh para turunan kami ya Allah. Ya Rabb, kami banyak dosa, kami banyak maksiat ya Rabb, tapi dalam hati kami ada kecintaan kepadamu dan kepada nabimu dan kepada duriamu ya Rabb. Berkat cinta ini wafatkan kami dalam keadaan syahid ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, berikan kami keselamatan dunia sampai akhirat. Yang hadir di majlis ini yang hatinya sumpah semoga ditenangkan oleh Allah. Yang serot rezekinya semoga dilancarkan oleh Allah. Yang banyak masalah semoga diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini hari tarwiyah, hari tidak ditolak doa, dan besok hari Arafah ada hari tidak ditolak doa, dan kita akan masuk Idul Adha 2 hari lagi. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah taala, diberikan kesehatan yang sempurna. Doa di pagi ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, tutup aib kami dunia akhirat ya Allah. Jangan permalukan kami di depan nabi kami ya Allah. Jangan permalukan aib-aib kami di depan guru-guru kami ya Rabb. Tutup keburukan kami ya Allah serapat-rapatnya ya Rabb. Jangan permalukan kami dunia sampai akhirat ya Allah. Ya Rabb, berikan keselamatan dunia sampai akhirat. Berikan kami rezeki yang halal, yang barakah, dan berikan kami keselamatan baik di sini, di kubur, di barzah, dan layakkan kami duduk dengan Nabi Muhammad. Wa ala kunya salihal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.